Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok kuning yang beranggotakan saya Siti Nuraini, saya Arta Dwi Cerita, saya Dia Revita, saya Firdasari, Saya Mulki Kamil. Saya Muhammad Said Akbar. Saya Dirgam Raffi Rahman. Saya Ferul Stanley. Hari ini kami akan mengeksplorasi TMP Taruna, yaitu tempat pemakaman yang ada di Kota Tangerang sekaligus destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang. Di sini ada tata tertib ziarah. Di Taman Makam Pahlawan ini, nomor 1, pengunjung ziarah diharapkan melapor kepada petugas dan juga berpakaian rapi serta sopan. Yang kedua, ada larangan ketika berziarah di sini, seperti tidak boleh memakai sendal, membawa atau memasang poster, slogan dan bendera, dan juga menimbulkan kegaduhan. Serta di poin-poin selanjutnya bisa dibaca sendiri di sini. Dan juga waktu ziarah bagi masyarakat umum yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Selanjutnya di sini ada denah lokasi. Di sebelah tata tertib ada denah lokasi dari TMP atau Taman Makam Pahlawan, menunjukkan dari mulai area parkir sampai dengan museumnya. TMP Taruna berada di Jalan Dan Mogot, Kelurahan Sukasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Yang dimana TMP Taruna ini tempat dimakamkannya 33 taruna dan 3 perwira yang gugur dalam peristiwa Lengkong pada tanggal 25 Januari 1946. Dekat makam ini terdapat museum yang bernama Juang Taruna. Museum ini berisi foto, lalu cerita peristiwa Lengkong. Museum ini dibuat untuk mengenang para jasa pahlawan dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Peristiwa Lengkong, peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 25 Januari pada tahun 1946. Peristiwa ini menunjukkan semangat juang generasi muda pasca kemerdekaan. Mayor Daan Mogot, seorang pendiri Akademi Militer Tangerang yang gugur dalam peristiwa ini. Kini namanya diabadikan sebagai jalan utama Kota Tangerang dengan simbol keberanian dan pengorbanan. Baik, sekarang kami sedang bersama dengan penjaga di TMP Taruna. Bapak, maaf, boleh perkenalkan diri? Boleh, nama saya Muhaimin sebagai penjaga Taman Makam Pahlawan Taruna, sekaligus jadi tim pemandu juga. Baik Bapak, sebelumnya kami meminta izin, kami ada tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks berita. Kami mengangkat TMP Taruna ini sebagai objek bagi kelompok kami. Izinkan kami untuk memberikan beberapa pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak mengelola TMP Taruna yang dilakukan setiap harinya? Setiap harinya untuk area makam sendiri dilakukan pembersihan dari daun-daun yang berguguran karena dia sudah tidak kuat menahan kekuatan dari dahan kayu tersebut dan dia gugur. Dia terjatuh dan terkulai. Itu harus saya sapu. Kalau tidak akan bala itu dia. Itu dilakukan setiap hari? Setiap hari, pagi sore. Dalam kurung kalau sorenya nggak malas gitu, kalau nggak capek. Kalau tadi hari ini kebetulan tadi banyak kegiatan. Saya juga tadi siapa yang manggil saya di jendela? Saya baru bangun tidur nih. Sampai dari pagi. Tadi kegiatan ada anak sekolah juga tadi dari Mutiara Bangsa. Datang 2 bis tadi. Di sini ada satu juga ya. Ya, lanjut pertanyaan kedua.
Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sistem keamanan di TMP Taruna dijalankan? Sistem keamanan di TMP Taruna sebenarnya ya seperti sistem keamanan pada umumnya. Cuma di sini masih kurang CCTV. Ini baru saya mengajukan. Baru kemarin disurvei, mudah-mudahan minggu depan dipasang. Biasanya nggak capek juga, nggak harus muter-muter, tinggal duduknya di ruangan, tinggal melototin layar gitu. Ya kalau muter-muter juga capek ya Bapak ya, luas. Ya walaupun nggak ada barang yang berharga, cuman beberapa minggu ke belakang kemarin sempat kejadian besi tutup solokan hilang. Dan itu pelakunya pasti orang. Berarti tiap malam itu museum ini dikunci ya Bapak? Dikunci. Dikunci. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, di sini kan ada banyak sekali makam ya Bapak. Itu kalau misalkan dari Google dan dari sini itu ada 33 taruna dan 3 perwira. Aku mau nanyain kalau misalkan itu pahlawannya asli dari Tangerang atau ada dari daerah lain Bapak? Itu pahlawannya general aja 34 yang benar. 34 taruna, 3 perwira sama 11 lain-lain. Jadi ada semuanya ada 48. Perwira tingginya itu diantaranya ada Bapak Mayor Dan Mogot sebagai Direktur Utama Militer Akademi Tangerang, lalu ada Letnan RM Subianto Joyo Hadikusumo, lalu satu lagi Letnan Sutopo, dan 34 taruna Akademi Militer sama 11 lain-lain. Nah, di antara 11 lain-lain itu ada 3 pahlawan yang tidak dikenal. Siapa Bapak? Tidak dikenal. Siapa? Saya juga nggak tahu. Sedih hati. Nggak, saya juga nggak kenal nih siapa itu. Ditanya siapa yang nggak tahu. Besok ya tanya nama dia. Lu namanya siapa gitu. Siapa tahu dibangun gitu kan. Nah, yang 9 lainnya itu 11 berarti 8 ya. 8 lain itu ada yang gugurnya tahun 49, tahun 51. Itu adalah rekan sejawat atau rekan seperjuangan para taruna yang gugur. Jadi Pada dulu ada yang selamat dulu kan, ada yang dijadi sandra juga dulu, sampai ada yang kabur memberitahu bahwa rekan-rekannya gugur di dalam sebuah misi pelucutan senjata dari tentara Jepang di kawasan Lengkong. Baik Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya. Baik, Bapak, di sini saya mau nanya, apakah di sini tuh ada upacara yang dilaksanakan setiap tahun atau hari-hari yang khusus gitu? Upacara rutin di sini yang jelas sudah pasti setiap tahun itu dari Forkopimda sama wali kota, seperti wali kota, kejaksaan, Kapolres, Dandim, Bapak Kejari, terus Bapak Kepala Imigrasi juga itu malam renungan suci. Jadi tank tanggal malam 17 ya. Jadi tank tanggal 17 Agustus itu di sini ada upacara renungan suci. Itu dihadiri oleh para pejabat tinggi juga, eselon 2, eselon 3 yang seperti kepala dinas segala macam itu juga hadir di sini menjadi tamu undangannya. Baik Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya. Baik Bapak, untuk persiapan yang dilakukan sebelum acara peringatan berlangsung itu kira-kira bagaimana ya Pak? Itu peringatan apa aja? Untuk sebelum kegiatan peringatan upacara seperti yang tadi saya bilang renungan suci 17 itu kita melakukan sterilisasi tempat lapangan upacara, makam, dan juga museum juang yang terkadang menjadi transit juga para pejabat tinggi di ruangan depan yang ada sopanya. Jadi kita lakukan sterilisasi, terus ruangannya biar agak wangi-wangi dikit itu kan, masih bau keringat. Seperti itu. Kadang juga kalau kebetulan kalau pas lagi ada acara, biasanya pas HUT Korpri itu pohon yang 2 itu yang besar itu lagi musim gugur ala-ala Jepang gitulah. Itu sehari bisa kita dibantu juga oleh tim dinas lingkungan hidup. Jadi kita minta bantuan ke dinas lain. Berarti minta bantuan ke tim dinas lain tuh kalau misalkan ada acara. Ada acara penting sama ada yang urgent. Oh, baik Bapak. Selanjutnya, biasanya kan di hari peringatan ini siapa aja sih Pak yang biasanya hadir di luar dari kayak wali kota dan juga orang-orang pentingnya? Setiap hari peringatan tergantung peringatannya ya. Kalau kayak peringatan HUT TNI berarti yang jelas kan khusus untuk para TNI, kayak batalion khusus batalion gitu kan. Kalau ada lagi yang khusus keluarga itu tanggal 25 Januari setiap tahun. Itu diantara bisa 25 ke bawah atau 25 lewat, pokoknya di bawah 30 lah. Itu tergantung dari
panitianya. Itu diadakan setiap tahun peringatan peristiwa pertempuran Lengkong yang dihadiri keluarga para korban, para pahlawan yang dimakamkan di sini. Untuk selanjutnya selain penghormatan khusus di atas atau di bawah tanggal 25 Januari itu ada penghormatan lain nggak dari keluarga pahlawan ini? Tidak ada sih. Tidak ada. Paling kalau ke sini hari biasa kan nggak ada kegiatan, cuma ziarah biasa aja. Pribadi itu kan. Masyarakat umum juga di sini boleh ya Pak ya? Boleh. Banyak juga sih masyarakat tiba-tiba datang, apalagi kalau bulan Maulid ya, kalau bulan Muslim itu kadang ada aja jam 10 malam, jam 11. Tapi itu boleh Bapak kan Ya boleh, orang ziarah masa nggak boleh? Tapi di luar catatan dia. Nggak apa-apa, itu kan tertib kan untuk kayak teman-teman sekolah. Nah, kalau itu kan pribadi, orang mau pribadi kita juga ada yang jaga kan, masih mau ziarah nggak boleh Pak, udah bukan jam operasional, memang kantor. Kan di makam bukan di museumnya kan? Lanjut Bapak. Terus yang terakhir itu apa harapan Bapak terhadap generasi muda yang berkunjung ke sini? Harapan saya ya para generasi seperti kalian ini ya Gen Z ya, bisa meniru para pahlawan yang berjuang tanpa tanda jasa. Zaman dulu kan mereka itu berjuang, mereka itu berjuang kan tanpa bayaran. Dulu kan tidak ada bayaran kan, masuk TNI, tentara, sukarela, dan kalian tuh harus menanamkan jiwa-jiwa kepahlawanan. Tahu kan? Nggak usah saya sebutin satu-satu. Ya semoga bermanfaat dengan adanya makam pahlawan ini atau museum ini bisa membangunkan semangat para teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk masa depan kan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Itu pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih Bapak sudah menjawab. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. TMP atau Taman Makam Pahlawan bukan hanya untuk sebagai tempat berziarah, tetapi juga sebagai kita bagaimana masyarakat dan juga warga-warga untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan juga menghargai para jasa dari pahlawan-pahlawan yang sudah gugur. Dengan kita tidak hanya berziarah, tetapi juga kita kesini dan menghargai, itu juga sebagai salah satu cara bagi kita untuk menghargainya. Nah, itu dia perjalanan kami menelusuri TMP Taruna di Kota Tangerang. Semoga dengan kunjungan ini kita semua bisa mengenal sejarah perjuangan bangsa. Mari terus kita lestarikan semangat para pahlawan dengan cara berbuat baik, belajar sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Bye. Sitobi. One is the loneliest number that you'll ever do.